Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Sahabat kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan doa Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Subhanahu sampai pagi ini masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Kita dimatikan sementara sehingga kita terbangun untuk melaksanakan makan sahur dan niatkan untuk berpuasa. Alhamdulillah, ini adalah kenikmatan yang sangat besar karena tidak setiap orang bisa melaksanakan puasa, tidak setiap orang bisa melaksanakan yang Allah perintahkan. Masya Allah, ini adalah karya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti karena dia seorang yang berilmu tinggi atau seorang yang kaya raya atau seorang raja sekalipun. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada seorang hambanya sehingga hambanya itu dengan keadaan beriman maka dia dengan mudah melaksanakannya tanpa dipaksa, tanpa dengan dorongan orang lain, dapat melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan menyampaikan bagaimana tameng atau penjagaan dari serangan atau gangguan setan. Ya. Karena banyak sekali di masyarakat, bahkan orang-orang yang sudah mengerti sekalipun masih takut dengan adanya setan. Sedangkan setan ini adalah benar-benar musuh yang nyata. Kenapa kita mesti takut? Ya. Terus ada yang bilang, saya sering diganggu setan. Saya takut sekali. Kenapa takut? Karena memang otak kita sudah terkontaminasi atau sugesti kita memang sudah merasa ketakutan, ditakut-takuti bahwa setan ini begini, setan ini begini, setan ini begini. Terus terutama yang masih sakit ini mempunyai sugesti, waduh pasti saya diserang lagi nih. Ya. Baik. Ada beberapa hal yang sering kita lupakan, yaitu bagaimana caranya kita membentengi diri. Ini sebetulnya hal yang sangat sepele sekali, sangat mudah sekali. Tetapi kadang kita berat untuk melaksanakan. Sangat berat sekali, padahal mudah sekali. Satu benteng atau tameng, bagaimana kita terhindar dari serangan setan. Bahkan banyak sebagian orang yang saking takutnya kepada setan, sehingga dia taat apa yang diminta oleh setan. Ketika setan meminta kopi pahit, setan meminta kemenyan putih atau apapun itu yang diminta setan, maka cepat-cepat dia melaksanakannya. Ya. Padahal sebetulnya setan ini jangan diikuti. Setan tidak suka dengan kemenyan, tidak suka dengan kopi, tidak suka dengan kamar VIP. Ya. Karena banyak sekali hotel-hotel yang, oh ini untuk penjaganya di sini ya, diberikanlah satu kamar yang mewah supaya tidak ada lagi kebakaran, supaya tidak ada lagi karyawan yang diganggu seperti
Ini sangat sangat miris sekali. Padahal setan tidak perlu ditaati. Kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan lemah, setan akan takut. Jadi keinginan setan ini itu bagaimana kita betul-betul memenuhi keinginannya. Gitu ya, paham deh. Malah bahkan banyak orang ketika kesurupan mah jangan didoakan, jangan dibacain begitu, kasih aja kopi nanti juga diem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama dengan kita taat kepada setan. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama bagaimana kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan berarti zikir aurat gitu ya, wiridan gitu, bukan seperti itu saja. Tetapi bagaimana kita berzikir mengingat kepada Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka pasti Allah akan selalu memantau kita. Ya. Jadi dulu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang panglima perang yang tidak pernah kalah dalam peperangannya ketika dipimpin oleh beliau atau beliau sebagai panglima, terus selalu menang. Dan ada beberapa sahabatnya yang protes. Ya Khalid, kenapa kamu mundur dari menjadi panglima? Padahal kau hebat, kau tidak pernah terkalahkan. Kenapa? Kata Khalid bin Walid, apabila saya selalu menjadi panglima, saya akan jauh dengan kalian. Tidak dekat seperti ini. Kenapa enggak kamu tanyakan kepada saya, kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, tanyakan kepada saya apa rahasia kemenangan-kemenangan itu. Kemenangan-kemenangan peperangan ketika saya pimpin. Akhirnya para sahabat bertanya, apa itu rahasianya? Ya, wahai Khalid. Khalid bin Walid menyampaikan sabda Rasulullah SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru bihi kamasalil hayy. Perbedaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir diibaratkan orang yang tidak pernah berzikir ini adalah mayat. Orang yang tidak berzikir ini adalah mayat. Jadi bagaimana ketika seseorang berzikir, seseorang selalu mengingat Allah dalam suasana dan keadaan, sehingga Allah selalu memandangnya hidup. Sehingga ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada pertolongan-pertolongan Allah, nusratullah, yang betul-betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan membantu kita. Nah, jadi tameng yang paling sangat baik sekali adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita melewati satu kuburan atau misalkan tempat-tempat yang angker, kadang kita lebih banyak takutnya daripada zikirnya, betul. Iya kan? Jadi lebih banyak takutnya daripada zikirnya. Takut nanti ada bagaimana tiba-tiba datang menghadang. Bagaimana tiba-tiba ada pocong, ada genderuwo, ada kuntilanak. Banyak takutnya lebih baik daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika kita berzikir, maka setan akan takut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Seperti itu. Jadi betul-betul kita selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan zikir pagi petang dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita berbanyak istighfar 100 kali. Sebanyak-banyaknya untuk tidak ditarget. Sebanyak-banyaknya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Basahi lisan kita dengan berzikir, maka Allah akan memandang kita. Ada, Allah tidak memandang kita sesosok mayat. Ya. Jadi sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru bihi kamasalil hayy wal mayyit. Jadi perselisihan perbedaan orang yang berzikir dan tidak berzikir ini, ibarat orang yang tidak berzikir ini adalah sebagai mayat, seperti mayat hidup tapi mayat. Tidak ada kehidupan di dalam hatinya, ini tidak ada kebesaran Allah. Nah, seperti itu. Ketika kita banyak mengingat dunia, maka zikir kepada Allah ini akan lemah. Banyaknya kita takut kepada syaitan selain Allah Subhanahu wa taala, maka takut kepada Allah ini akan berkurang. Sedangkan kita hanya takutlah kepada Allah. Kita takut kepada Allah, takwa kepada Allah, dan belajar menjalankan apa yang Allah perintah. Itu pun untuk kebaikan-kebaikan kita. Bahkan orang-orang banyak sering mengeluh ketika diganggu syaitan. Saya sakit ini, ini gimana, saya ini gimana. Gitu ya. Lebih banyak mengeluhnya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas ketika kita berzikir, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi tenang. Salah satu contoh, ketika seseorang tensi darahnya tinggi sekali, ya, sampai di atas 160 sampai 170, dan ketika mengikuti mendekati kajian-kajian majelis zikir, maka itu otomatis darahnya pun akan stabil. Coba, sahabat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah zikir-zikir itu adalah satu tameng yang sangat besar. Itu zikir dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Berlindung kepada Allah, auzubi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, ke pagi-pagi. Baca ayat kursi 3 kali. Ini subhanallah. Baca ayat kursi 3 kali atau 7 kali boleh. Setelah istighfar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 100 boleh. Alhamdulillah salawat 100, dan boleh diakhiri dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 7 kali. Itu setelah sholat subuh, pada subuh, ya. Jadi gantinya ba'diyah, karena subuh ini kan tidak ada, subuh sama asar ini kan tidak ada ba'diyah, ya. Apabila waktu subuh dan asar ini adalah waktu-waktu makruh untuk melaksanakan sholat. Jadi sebetulnya tidak ada sholat sunat lagi setelah subuh dan setelah sholat asar, gitu ya, seperti itu. Jadi gunakan dengan zikir pagi petang, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai perasaan was-was, gelisah, ketakutan, sering mimpi buruk, emosi nggak stabil, susah jodoh, kadang sering meriang di waktu-waktu tertentu, kadang sering kita diganggu, dipegang-pegang gitu ya, dipegang-pegang, kita diraba-raba ketika datang waktu malam. Ada sering penampakan yang sebetulnya itu adalah tipu daya setan. Ya, sangat-sangat lemah tipu daya setan. Tidak kayak setan itu. Jadi bagaimana setan ini supaya hamba Allah beriman ini, bagaimana caranya supaya takut kepada setan. Dan dia selalu gelisah karena sering diganggu. Terus diganggu sama setan. Dia tidak perlu takut. Setan adalah musuh, sangat musuh. Ya bani syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa itu sudah jelas Allah peringatkan bahwa setan ini adalah musuh yang nyata. Dan musuh orang yang beriman atau musuh keturunan Nabi Adam alaihissalam ini bukan harus ditakuti. Bukan harus ditakuti, tapi harus dilawan.
harus diusir. Jangan sampai mengatakan bahwa, waduh nanti kalau saya mengusir setannya, nanti setannya akan marah kepada saya. Kalau saya membakar jimat, nanti penunggu jimatnya ini akan marah kepada saya. Kenapa mesti kita takut kepada setan? Gitu. Kenapa mesti kita takut kepada setan? Padahal setan ini sangat lemah sekali. Ya. Jadi itu tadi ya. Sahabat pilihan makan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya sebagai benteng lagi adalah amalan-amalan sunnah. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah ini yang paling dibenci sama syaitan. Karena apabila kita tidak menghidupkan sunnah, maka pasti kebiasaan-kebiasaan syaitan yang akan kita ikuti. Salah satu contohnya adalah adab-adab makan. Ya. Setan ini akan mengganggu kepada orang yang beriman atau orang muslim ya, kepada hamba Allah. Itu ketika kita ibadah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah tidak dijadikan ibadah. Dia akan datang kepada mengganggu ke dalam tidurnya. Dia akan mengganggu kepada hamba Allah ini ketika sedang makan. Juga istinja atau misalkan ke kamar mandi. Ini setan ini akan mengganggu. Jadi apabila kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW tidak kita ikuti, ya, sunnah pilihannya ini tidak diikuti, maka itu adalah melemahkan kita. Sehingga ketika kita lemah, maka setan ini akan mudah mengganggu kita. Kenapa setan paling benci sekali kepada sunnah Rasulullah SAW? Karena ini adalah janji. Ketika kita menghidupkan sunnah, atau itu adalah tanda sebagai umat Rasulullah SAW. Itu tanda cintanya kepada Rasulullah. Yang kedua, ketika kita menghidupkan sunnah, selain itu tanda cinta kepada Rasulullah, maka kita akan berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'iyatil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, sungguh dia cinta kepadaku. Ini tandanya cinta kepada Rasulullah, cinta yang betul-betul cinta adalah mengikuti kebiasaan-kebiasaan. Jadi man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'iyatil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, sungguh dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan masuk surga bersama. Ma'iyatil jannah. Jadi bersama Rasulullah di surga, itu janji Rasulullah. Ya, setidaknya meskipun kita pesimis dengan ibadah-ibadah kita, dengan amalan-amalan kita, setidaknya kita belajar untuk mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Nah, ini adalah sebagai tanda. Terutama makan. Ini adab-adab makan ini luar biasa. Meskipun kita tahu tentang table manner ya, bagaimana caranya kita makan ala Eropa, ataupun adab-adab makan bukan seperti Muslim, atau misalkan orang-orang yang non-Muslim atau orang Barat lah. Bagaimana menggunakan garpu dan sendok ya, atau garpu dan pisau. Kita bisa menggunakan bagaimana caranya memegang steam glass, unsteam glass, water goblet gitu ya, atau tumbler atau apapun, misalkan bagaimana cara minum kita, bagaimana cara makan kita tahu soup spoon atau dinner spoon, kita tahu yang mana. Tetapi tetap di dalam itu juga kita harus bagaimana mengikuti cara Rasulullah SAW. Tidak dengan cara
syaitan. Cara syaitan bagaimana? Makan dan minum dengan tangan kiri. Seperti contoh ketika kita mungkin makan, kalau Rasulullah dengan tangan ya, memakan daging kambing atau daging sapi. Tapi bagaimana dengan ketika kita tahu, wah, di dalam apa namanya table manner ini, bagaimana kita menggunakan stick knife atau misalkan pisau stick ya di sebelah kanan biasanya, dan dinner fork atau misalkan garpu ini sebelah kiri. Ketika kita iris-iris, biasanya itu langsung makan dengan pakai tangan kiri. Nah, di dalam seperti itu pun kita bisa melaksanakannya, menghidupkan sunnah, yaitu dengan tangan kanan saja. Ketika kita setelah mengiris-iris apa makanan atau stik apapun itulah, pokoknya kita bisa menggantikan atau misalkan menaruh stick knife atau misalkan apa pisau buat mengiris itu, kita ambil dengan tangan kanan, memindahkan apa garpu atau menggunakan garpu dengan tangan kanan. La taqulu basaimal ifina syaitan yaqulu basaimal. Jangan kalian ikuti perbuatan setan, yang mana setan ini minum dan makan ini dengan tangan kiri. Setan itu seperti itu. Jadi ketika kita ikuti cara makan setan, maka otomatis kita akan lemah. Meskipun dalam keterangan beberapa orang mengatakan bahwa tidak ada serangan balik, tidak ada serangan balik. Yang pasti bukan serangan balik kalau setan ini terus menyerang kita. Terus menyerang kita, setan ini terus menyerang kita. Gitu. Meskipun katanya ada beberapa orang yang mengatakan tidak ada serangan balik, tidak ada serangan balik. Ada yang mengatakan bahwa itu katanya hodam dari kanuragan yang kamu lagi seperti itu. Yang pasti bagaimana jangan memberikan celah buat setan untuk supaya masuk dan mengganggu kita, yaitu dengan tidak mengikuti cara setan. Ketika kita ikuti cara setan, maka kita akan otomatis akan lemah, mudah setan menyerang kita. Seperti itu. Ini hati-hati dengan tangan, dengan minum. Tapi bagaimana? Karena anak saya kan selalu memakai kidal. Apabila ibadah itu dipaksakan digunakan apa namanya cara Rasulullah saja. Makan dan minum, robah kebiasaannya, dirobah. Bagaimana dilatih? Makan cara Rasulullah, tidur cara Rasulullah. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu dengan adab-adab Rasulullah. Karena setan ini akan mengganggu, dan ketika kita makan, dan dia akan ikut makan ketika kita mengikuti cara setan. Ya, setan makin diikuti, dia makin kuat. Meskipun tidak ada setan yang kuat, tetapi dia akan kuat karena kita sedang lemah. Lemahnya apa? Karena kita mengikuti mereka. Mengikuti para syaitan. Jadi sahabat pilihan dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita biasakan anak-anak kita, saudara-saudara kita, mengikuti cara sunnah Rasulullah. Karena orang-orang mengatakan, wah itu bukan sunat. Itu kan tasawuf. Karena adab sunnah ini kan apa namanya, katanya kitab tasawuf, atau ini untuk orang-orang tasawuf katanya gitu. Padahal sebetulnya dalam adab-adab sunnah ini, di dalam sunnahnya ada kejayaan. Padahal Imam Ghazali rahmatul alaihi ini bagaimana supaya kita terhindar dari serangan-serangan setan. Bagaimana setan-setan ini lemah. Ya. Disebutkan semua di kitab adab-adab sunnah ya, oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Jadi banyak orang yang menyepelekan sekali dengan adab-adab sunnah ini. Tidur, bagaimana seorang akhwat perempuan tidak terlentang, karena ketika terlentang maka itu akan ditindih oleh bangsa jin atau setan, sehingga terus mengganggunya dan bahkan datang ke dalam mimpi menggaulinya. Jadi ini ketika kita meninggalkan adab-adab sunnah, ketika kita meninggalkan zikir, ini adalah salah satu celah untuk masuknya setan ke dalam tubuh kita, menyerang kita. Jadi jangan langsung, oh ini karena nasab, oh ini karena kiriman, oh karena ini. Gitu ya. Jadi ada sebagian orang mengatakan jangan salahkan setan ya, atas perbuatan begitu. Karena apa? Setan itu nggak mesti disalahkan, memang sudah salah.
nggak usah dibahas lagi. Cuman kitanya namanya musuh gitu. Tinggal kitanya saja bagaimana kita melindungi diri. Ya. Yang pertama pelindungan tameng untuk serangan setan ini ya. Apabila di rumah kita sering ada apa ledakan-ledakan di atas suara-suara atau ada bau-bau yang menyengat gitu ya yang tidak lazim lah ya atau misalkan tanda-tanda banyaknya jin gitu ya gitu kita hidupkan zikir insya Allah ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan mengingat kita ketika kita ingat kepada Allah maka Allah akan mengingat kita Allah akan memandang hidup kita itu dengan zikir boleh lakukan zikir pagi petang. Yang kedua dengan adab-adab sunnah ya. Adab tidur, adab makan, istinja. Bagaimana kita kamar mandi, melangkahkan kaki kiri keluar dari kamar mandi, melangkahkan kaki kanan. Sebelumnya mengucapkan basmalah, ya. Bismillah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adab-adabnya di dalam kamar mandi dengan tidak terlalu lama, tidak bernyanyi-nyanyi karena itu adalah sesuatu yang disukai sama setan di kamar mandi ketika kita nyanyi, ya. Atau misalkan kita menghayal karena lakukan seperlunya saja masuk kamar mandi jadi usahakan kalau nyuci itu jangan di kamar mandi di luar kalau bisa bikin tempat khusus di luar maksudnya di luar kamar mandi itu tuh nyuci ya jadi kalau misalkan memakai mesin cuci ini jangan ditaruh di kamar mandi di luar siapkan bagaimana caranya supaya airnya ada keran untuk masuk ke mesin cuci. Haruskan dibiasakan. Jadi kamar mandi tempat yang kotor, tempat yang najis. Bagaimana tempat banyak yang bersemayam atau berdiamnya setan-setan, gitu ya, jin-jin, ya, jin jin betina, jin jantan. Ya. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan sunnah Rasulullah. Bagaimana kita bermuamalah ya dengan belajar meskipun kita belum bisa tapi terus kita belajar bermuamalah cara Rasulullah SAW. Bagaimana kita bermuamalah cara sunnah Rasulullah kita belajar sama-sama ya. Bagaimana kita muasyarah kita pun cara Rasulullah SAW gitu. Yang ketiga adalah tameng untuk pembentengan bagaimana supaya serangan-serangan jin lemah kepada kita ini yaitu dengan mengikuti atau melaksanakan ruqyah mandiri perlindungan ya bahkan salah satu ulama mengatakan mandi ayat gitu. Jadi mandi ayat itu bukan berarti mandi dengan ayat seperti itu tapi betul mandi dengan ayat tapi bukan dengan air ya tapi kalau sekarang mengatakan ruqyah mandiri ya bacakan dengan Al-Fatihah Muawwidzat Ain atau Falaq-Sam'an Nas itu luar biasa ketika Nabi Nabi Muhammad SAW terkena santet ini bagaimana Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salam ini mengajarkan bagaimana perlindungan dengan ayat Allah yaitu dengan meniupkan membacakan beberapa ayat pendek Muawwidzat Ain Falaq-Sam'an Nas ya lalu ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan seluruh badan. Ini sebagai perlindungan juga ini dahsyat sekali. Ketika kita betul-betul coba saja ketika kita mungkin ada beberapa orang yang sering melaksanakan adab-adab tidur sebelum tidur karena banyak sekali adab-adab tidur sebelum tidur ini kita jaga wudhu meskipun kita dalam keadaan haid wudhu ini harus dijaga. Harus benar-benar menjaga wudhu kita sebelum tidur. Wudhu dulu, lalu kalau misalkan tidak dalam keadaan haid, ya bagi perempuan nih tentunya baca 10 surat terakhir, ya itu bagus juga. Lalu laksanakan ruqyah mandiri dan tidur tidak terlentang. Ke samping atau yang pasti tidak terlentang untuk awal. Tapi kalau laki-laki atau Iwan ini tidur jangan telungkup. Karena salah satu ulama katakan bahwa ketika seorang laki-laki ini tidur telungkup, maka sama dengan menjinahi bumi. Nauzubillah wa iyyazubillah. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kita sering mimpi buruk, sering diganggu. Karena adab-adab sunnah ini tidak dilaksanakan. Padahal luar biasa sekali.
Luar biasa sekali perlindungan-perlindungan ini dengan adab-adab sunnah. Ya. Dan ruqyah mandiri ini sebetulnya salah satu adab-adab sebelum tidur. Tapi ini adalah benteng yang sangat bagus sekali. Ini boleh kita laksanakan. Karena dengan perlindungan ini, dengan surat Al-Falaq sama An-Nas ini luar biasa dahsyat. Setelah sholat kita bacakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya apabila seseorang yang mengalami atau sedang mempunyai penyakit non medis, itu boleh melaksanakan ruqyah mandiri setelah sholat, bacakan. Boleh Al-Fatihah ditiupkan, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas ditiupkan, usapan sampai 3 balikan ke seluruh badan. Nah, ini insya Allah, subhanallah. Apabila mengikuti saja sampai 40 hari saja, sebetulnya sih terus ya. Terus karena itu adalah adab-adab yang harus dilaksanakan. Tapi mengikuti saja seperti itu, selama 40 hari, sebelum 40 hari pasti dan pasti akan sembuh biiznillah insya Allah. Ya, bukan 1-2 orang, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang yang mengalami. Hanya kadang orang menyepelekan, kadang meninggalkan ruqyah mandiri. Seperti itu. Ini sebagai perlindungan. Ada lagi untuk perlindungan rumah, bagaimana kita selain meruqyah rumah ya dengan air ruqyah, ini ada satu lagi adalah memutar MP3 ruqyah ya, audio. Ini terapi audio diputarkan, terus putar 24 jam, kalau bisa 24 jam, lebih bagus lagi, biar istiqomah. Kadang kan kalau misalnya kita, nanti jam segini aja putarnya, itu kadang kita lewat, tapi pelan saja pelan, sehingga azan tetap kedengaran. Gitu. Kalau MP3 ruqyah ini terus diputar, ini luar biasa dahsyat sekali. Banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang sering mengikuti kajian saya, pelatihan ruqyah ya, itu banyak sekali yang alhamdulillah dan kuasa Allah sembuh setelah diruqyah dan terapi sunnah lainnya. Itu memutarkan MP3 ruqyah yang punya ginjal, sakit ginjal, yang punya sakit lambung, mah kronis. Ini sembuh lambat laun. Subhanallah dengan janji Allah. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul mu'minin wa yahzil dzalimin qasar. Tapi banyak orang yang bilang, ngapain pakai begitu segala, pakai murotal segala katanya begitu. Ngapain pakai muter segitu? Pakai itu segala katanya. Itu nggak bisa ada manfaat apa-apa. Ya kalau bisa silakan, kalau kuat ngaji, baca surat Al-Baqarah terus setiap hari, atau kalau bisa 10 juz, kalau boleh, kalau bisa, kalau mampu. Gitu. Kadang-kadang kita tidak mampu, tapi sambil kita amalan, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita putarkan juga MP3 ruqyah insya Allah itu sebagai perlindungan.